Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Mata iblis dengan ringan mengayunkan tentakelnya, menjadi binatang ajaib tipe mental. Kegunaannya kadang-kadang bisa lebih besar daripada binatang ajaib berperingkat lebih tinggi. Mampu melayang, ia terbang begitu saja tanpa peduli menuju tempat di mana ia mendeteksi beberapa keberadaan. Jika seseorang memperhatikan, dia akan menyadari bahwa ada area yang sedikit terdistorsi di sekitar tubuh mata iblis. Itulah fluktuasi mentalnya. Dengan ini, mantra pengintai apapun yang bersentuhan dengan area tersebut akan bereaksi seolah-olah itu adalah udara, tidak dapat mendeteksi reaksi sedikit pun, terutama yang diluncurkan dari jarak jauh. Mata iblis baru saja kembali. Seluruh proses pengintaian seluruh area hanya memakan waktu sekitar 1/4 jam. Sekembalinya, tanpa perlu Han Yu mengatakan apapun, mata besar itu mengeluarkan kilau putih keperakan. Segera, sinar cemerlang ditembakkan di depan kelompok tersebut, memperlihatkan pemandangan di depan mata semua orang. Melihat kejadian itu, Han Yu sangat terkejut. Oh, jadi kamu memperoleh kemampuan lain setelah berevolusi? Ini sebenarnya dapat menyimpan gambar, hebat sekali. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum sebelum pemandangan itu menatapnya. Segera, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Yang muncul di tempat kejadian adalah iblis. Mereka diam-diam menaiki gunung, mendaki pegunungan penolak iblis. Seseorang dapat melihat dengan jelas bahwa di antara iblis-iblis ini, beberapa mengambang dan menyebarkan gelombang cahaya yang terdistorsi ke sekeliling mereka. Mereka berasal dari klan iblis kecil, yang disebut utusan iblis. Mereka berspesialisasi dalam atribut mental, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan seorang komandan berperingkat mata iblis. Budidaya mereka, secara kasar, pada langkah keempat, membuat mereka mampu menggunakan layar pelindung mental seperti mata iblis. Karena mata iblis melampaui mereka dalam budidaya dengan selisih yang besar, meskipun keduanya merupakan binatang ajaib dengan atribut mental, dia masih melihat kehadiran mereka dengan jelas. Utusan iblis berjumlah setidaknya 30, memiliki wajah jelek yang tampak galak, ukurannya kira-kira sebesar bayi manusia. Fluktuasi mental mereka meliputi keseluruhan pasukan iblis. Pasukan iblis ini tidak besar, jumlahnya hanya sekitar 5.000, namun, dari pemahaman Long Hao Chen tentang mereka, ini jelas merupakan pasukan elit. Selain utusan iblis, di langit ada pembawa iblis, berlidah tajam dengan perut berongga besar. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk bertempur, kekuatan mereka dalam membatasi orang lain adalah sesuatu yang kelompok Long Hao Chen lihat dan alami secara pribadi. Saat itu, karena merekalah pasukan pemburu iblis tingkat Raja Tian King yang mereka temui hampir mati ketika dikepung oleh Jakues Demons. Di antara pasukan darat, sekitar 1.000 berserk Demons berdiri di depan. Dari catatan mata iblis, orang dapat dengan jelas melihat bahwa 1.000 iblis berserk ini jelas merupakan elit. Di antaranya lebih dari 100 iblis berserk berdarah merah berdiri sebagai pemimpin, masing-masing memimpin 9 iblis berserk biasa. Iblis pengamuk berdarah merah memiliki kekuatan pada langkah ke-6, dan yang paling kuat di antara mereka dapat mencapai langkah ke-7. Sedangkan untuk berserk Demons Elite, mereka kira-kira berada pada langkah ke-5 dalam budidaya. Faktanya, berserk Demons adalah ras elit. Di antara mereka, jumlah total iblis pengamuk berdarah merah berjumlah tidak lebih dari 200. Kekuatan bertarung mereka di darat tidak hanya terbatas pada kru mereka yang gagah berani, namun juga sekelompok prajurit yang pantang menyerah hingga mati. Aliansi Kuil menggambarkan mereka secara umum sebagai penganut iblis gila, yang memperjelas betapa gagah beraninya mereka sebagai pejuang. Selain ribuan berserk Demons, kekuatan utama sebenarnya dari pasukan elit ini terdiri dari beberapa sejati. Yang pertama adalah 500 beruang iblis, dengan tubuh luar biasa, kekuatan luar biasa, dan pertahanan tak tertembus. Bahkan beruang iblis yang paling biasa pun berada di langkah ke-6. Bagi tentara, memiliki keberadaan seperti beruang iblis seperti melengkapi perisai independen yang sangat kuat untuk pasukannya. Di belakang beruang iblis muncul 500 iblis yang belum pernah dilihat oleh kelompok Long Hao Chen. Iblis-iblis ini mengeluarkan setitik cahaya dari tubuh mereka,
tampak seperti manusia pada awalnya. Tetapi jika seseorang memberikan perhatian khusus, mereka akan menyadari bahwa tubuh mereka sebenarnya melayang di udara, di atas tanah, berbalut jubah, seluruh tangan mereka menggenggam tongkat yang berkilauan dengan cahaya yang sama dengan tubuh mereka. Iblis macam apa ini? Wang Yuan bertanya dengan bingung, mereka seharusnya bukan bintang iblis, kan? Semuanya seharusnya dibalut warna oranye, membuatnya sangat mudah dikenali. Wajah Long Hao Chen menjadi serius. Ini pastilah iblis neraka, ahli sihir kegelapan. Di antara iblis, dua ras iblis murni yang berfokus pada sihir sangatlah kuat. Yang pertama tentu saja adalah klan bintang iblis yang dipuji sebagai klan pengguna sihir terkuat. Mengandalkan teknik ramalan besar, posisi mereka di antara iblis tidak pernah goyah. Tapi ada jenis iblis kuat lainnya yang berfokus pada sihir, dan itu adalah iblis neraka, dari klan sihir murni dengan nama yang sama, yang kita lihat di depan mata kita. Pemimpin mereka adalah Dewa Iblis kelima saat ini, Dewa Iblis Neraka Marbas, yang memiliki posisi agung di dalam iblis. Faktanya di antara para Dewa Iblis, bisa dikatakan bahwa yang memiliki pengaruh nyata bisa dikatakan adalah Dewa Iblis Bulan Agares, Dewa Iblis Bintang Vasago, Dewa Iblis Kematian Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka Marbas. Saya tidak menyangka kelompok iblis neraka ini akan muncul, dan sebenarnya memiliki lebih dari 500 anggota. Mereka setidaknya harus berada pada langkah ke-6 dalam kultivasi, dan pasti ada beberapa yang melebihi level ini di antara barisan mereka. 1000 Berserk Demons, 500 Demonic Bear, Hell Demons dan kemudian, 3000 Grand Fiends, dipimpin oleh Vien lain, tingginya mencapai 8 meter, dengan sayap berwarna darah di bagian hitamnya. Pada saat Grand Vien yang kuat ini muncul dalam gambar mata iblis, ia berhenti sedetik kemudian, jelas sekali, mata iblis takut ketahuan olehnya. Mungkinkah itu adalah Vien peringkat Raja Iblis? Han Yu menghela nafas. Long Hao Chen diam-diam mengangguk, seharusnya begitu. Ada yang mengatakan bahwa Dewa Iblis Kematian Saminaga dipimpin oleh 4 Raja Iblis-Iblis Agung, sementara ada pula yang mengatakan bahwa ada 6 di antaranya, semuanya adalah tingkat ke-9, diperlakukan sebagai saudara oleh Saminaga. Pasukan ini sangat menakutkan. Saya tidak bisa mengatakan apakah kami beruntung atau tidak. Semua orang secara alami mengerti apa arti kata-kata Long Hao Chen. Keberuntungan mereka bisa dikatakan bagus karena menemukan pasukan iblis ini. Setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk mengirimkan tanda peringatan kepada kuil aliansi. Tapi apa yang perlu diperingatkan kepada mereka? Di hadapan korps elit ini mereka hanya merasa tidak berdaya. Apa yang dapat mereka lakukan? Tingkat bahayanya seperti yang bisa dibayangkan, jauh melebihi seluruh pertemuan mereka di Rawa Kesuraman. Bahaya terbesar di Swarm of Gloom adalah hal yang tidak diketahui, tapi iblis di depan mata mereka adalah ancaman yang sangat menghancurkan. Bahkan pasukan pemburu iblis berjudul pasti tidak akan menghadapi pasukan iblis yang begitu kuat dan menakutkan secara langsung. Bahkan dengan kekuatan iblis, mereka pasti mampu mengirimkan 10 pasukan elit dengan skala sebesar itu. Jumlahnya adalah 5.000 orang, di antaranya penyerang jarak jauh dan prajurit jarak dekat berasal dari ras berkedudukan tinggi. Bahkan jika peralatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia, kekuatan individu mereka hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, karena pasukan mereka setidaknya mencapai langkah ke-6. Faktanya, manusia bahkan tidak mungkin mengumpulkan 2 tim sebesar ini. Lin Xin mengerutkan alisnya, apakah mereka ingin menyerang aliansi dari dalam? Jika pasukan ini berhasil memasuki aliansi, saya bahkan tidak berani membayangkan konsekuensinya. Long Hao Chen mengangguk dalam diam. Han Yu memberitahu Long Hao Chen, Kapten, saya punya informasinya. Pasukan ini berusaha menghindari deteksi saat mereka maju. Saya pasti bisa melaju lebih cepat sendirian. Aku akan membawa mata iblis bersamaku. Dengan layar mentalnya, saya pasti bisa mencapai Exorcist Mountain Pass sebelum mereka memanggil bala bantuan. Setidaknya, aku bisa memberitahu orang-orang yang membela pegunungan penolak iblis. Saya yakin mereka punya cara sendiri untuk memberitahu pasukan di sisi jalur gunung pengusir iblis. Long Hao Chen berkedip, dan menjawab setelah merenung sejenak, oke, kalau begitu terima kasih atas bantuanmu, berhati-hatilah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberimu waktu. Karena tim sekuat itu sudah memasuki pegunungan penolak iblis, mereka sama sekali tidak bisa membuang waktu. Semakin awal mereka memberitahu pegunungan penolak iblis, situasinya akan semakin menguntungkan bagi mereka. Karena itu, dia segera mengambil keputusan untuk segera mengikuti saran Han Yu. Awalnya, kandidat terbaik untuk memberitahu mereka adalah Chai Er. Menjadi seorang asasin,
Dia pasti melampaui Han Yu dalam hal kecepatan dan kemampuan menyembunyikan diri. Tapi masalahnya adalah sekarang dia tidak memiliki ingatannya, tingkat ketidakpastian untuk membiarkannya melakukan pekerjaan ini terlalu besar. Long Hao Chen benar-benar tidak berani membiarkan dia menangani tugas ini. Terlepas dari semuanya, bagaimana jika dia tersesat di pegunungan penolak iblis? Segera setelah memanggil mata iblis, Han Yu segera turun gunung dari sisi lain. Sebelum dia pergi, Lin Xin secara khusus mendesaknya untuk menerima beberapa botol pil pemulihan energi spiritual. Sangat jelas bahwa Han Yu harus menuju pegunungan penolak iblis dengan kecepatan tercepatnya. Tidak diragukan lagi, hal ini akan menimbulkan konsumsi yang sangat besar baginya. Setelah Han Yu pergi, Long Hao Chen membentuk lingkaran dengan yang lain. Pasukan iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Bukan hanya kami, bahkan pegunungan penolak iblis pun sejujurnya tidak bisa. Kami bukan ahli dalam aspek urusan militer atau transfer bala bantuan. Jadi yang bisa kami lakukan hanyalah memberitahu pegunungan penahan iblis tentang serangan ini sesegera mungkin. Han Yu akan membutuhkan waktu, jadi kita harus mengatasi masalah ini dari dua sudut pada saat yang bersamaan. Pertama, kita harus memaksa mereka untuk mengungkap keberadaan mereka, dan juga menunda mereka semaksimal mungkin. Namun hal ini tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Ying Er, kamu akan tinggal di sini dan tidak berpartisipasi dalam operasi ini. Lin Xin, hal yang sama berlaku untukmu, kalian berdua adalah penyihir, yang melarikan diri akan terlalu sulit. Chai Er, akan tetap di sini untuk melindungi kalian berdua. Yuan Yuan, dan Sima Xian, kalian berdua akan menutupi sisi kiri dan kanan, menuju pegunungan tinggi di kedua sisi. Kejutkan mereka, gunakan kekuatanmu untuk menembus gunung, kemudian dengan bebatuan di gunung, buatlah keributan, semakin berisik semakin baik, kemudian kembalilah, dan berkumpul kembali dengan Ying Er dan Lin Xin. Saya akan menyerang mereka dalam jarak dekat, dan melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk membunuh utusan iblis ini. Itu tidak akan berhasil Kapten, itu terlalu berbahaya, Lin Xin berkata tanpa ragu-ragu. Rencana pertempuran Long Hao Chen diucapkan dengan acuh tak acuh. Namun kenyataannya, datang dari jarak dekat untuk menarik perhatian pasukan iblis ini bukanlah masalah sepele. Faktanya, di antara barisan mereka ada Demon Carrier. Cairan lendir mereka mempengaruhi area yang luas. Jika seseorang terkena, bahkan dengan budidaya Long Hao Chen, melarikan diri hampir mustahil. Mendengar kata-kata Lin Xin, nada suara Long Hao Chen menjadi tegas. Kami adalah pemburu iblis, jadi menantang bahaya adalah hal yang wajar bagi kami. Dan tidak ada orang yang lebih cocok dari saya untuk tugas ini. Tenang saja, saya akan mendapat bantuan dari 4 penjaga suci dan Yating. Kekuatan Hao Yue juga kembali ke 80%, dan dengan penyembunyian dari menara keabadian, tidak mungkin aku tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, jika aku sendirian, melarikan diri akan lebih mudah, jadi ini adalah pilihan terbaik. Saya tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini memasuki jangkauan aliansi apapun yang terjadi. Jika tidak, banyak orang pasti akan berada dalam situasi yang buruk. Entah berapa banyak rekan kita yang akan dirugikan oleh iblis-iblis ini, waktu sangat berharga. Kita harus bertindak secepatnya. Mengatakan kata-kata ini, Long Hao Chen mengambil inisiatif untuk maju terus, hanya menginjak batu dengan ujung kakinya, seolah-olah dia sedang meluncur ke bawah, tubuhnya tetap berada di udara, dengan energi spiritualnya tertahan. Wang Yuan dan Sima Xian saling melirik, segera menuju ke bawah. Meskipun mereka tidak sekuat Long Hao Chen, kecepatan mereka masih jauh lebih cepat dibandingkan saat naik. Chen Ying Er dengan muram berkomentar, dan lagi-lagi aku tidak punya peran apapun, aku benar-benar merasa semakin tidak berguna. Chai Er duduk di sampingnya, dan juga mulai mengeluh, bukankah aku juga sama? Dia tidak pernah membawaku saat melakukan hal semacam ini, dia jelas berpikir dia cukup kuat sendirian. Melihat Chai Er membuat ulah, kemarahan Chen Ying tiba-tiba menghilang. Dia tertawa, Chai Er, aku suka melihatmu seperti ini, kamu sangat imut. Jika aku laki-laki, aku pasti akan mengejarmu. Chai Er mengedipkan matanya yang besar, melihat ke arah mana Long Hao Chen pergi, menjawab maksudnya, dia benar-benar tidak akan berada dalam bahaya kan? Lin Xin tertawa, tenanglah, itu tidak akan terjadi. Seperti yang dikatakan, menyuruhnya pergi sendiri adalah yang paling aman, Wakil Kapten, saya menyadari bahwa kamu semakin menunjukkan kepedulian terhadapnya, apakah ingatanmu muncul kembali? Chai Er menggelengkan kepalanya, saya masih tidak ingat. Aku hanya merasa entah bagaimana aku mengenalnya, dan juga, dia memperlakukanku dengan sangat baik, bersamanya membuatku merasa aman.
Chen Ying-er berseru ringan, aku iri padamu. Dibandingkan dengan seseorang, Kapten jauh lebih kuat. Jika aku mengenalnya sedikit lebih cepat, mungkin aku akan merebutnya darimu. Chai-er mengedipkan mata sekali lagi, tapi sepertinya kamu tidak begitu mampu melakukannya. Lin Xin kesulitan menahan tawanya. Chen Ying-er menatap Chai-er dengan sedikit terkejut. Namun, melihat kecantikannya yang murni, dia akhirnya putus asa. Benar, siapa yang mungkin bisa merebut Long Hao Chen dari tangan Chai-er? Bepergian dari puncak ke puncak, Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah dia telah menjadi angin pada saat ini, meski belum melepaskan sayap rohaninya. Karena sinar cahaya yang dilepaskan dari sayap rohaninya sangat terang, ia akan dengan mudah ketahuan jika ia melakukannya. Padahal ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya pada saat ini. Lebih dari 10.000 unit energi spiritual ditransfer pada setiap napas yang Long Hao Chen hirup. Ketika 3 rongga spiritual di tubuhnya menyerap esensi cahaya di udara, tubuhnya terasa jauh lebih ringan, namun karena pengaruh hawa dingin yang menggigit, penurunannya tidak begitu cepat, karena ia tampak menempel di tanah. Cahaya memutar samar muncul di dahi Long Hao Chen, tampak dekat dengan kemampuan penghalang pelindung anti penyelidikan dari mata iblis. Long Hao Chen jelas tidak menggunakan kemampuan tipe mental apapun, tetapi tidak pernah melupakan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Meskipun dia bukan tipe mental yang sangat kuat, sehingga membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan mental secara langsung, mengingat ketinggian ekstrim yang dicapai oleh kapasitas mentalnya, bahkan serangan langsung dari kejutan mental mata iblis tidak akan menunjukkan banyak efek. Long Hao Chen tidak dapat menggunakan teknik terkait, namun memiliki kemampuan untuk mentransfer kapasitas mentalnya yang kuat, memusatkannya ke seluruh tubuhnya, untuk membentuk lapisan penghalang mental. Ini adalah pendekatan berbeda yang menghasilkan hasil yang sama seperti teknik mata iblis. Namun, karena kapasitas mentalnya telah digunakan seluruhnya dan menutupi sekeliling tubuhnya, dia tidak dapat menggunakannya untuk menutupi sekelilingnya. Oleh karena itu, metode penggunaan kekuatan mental semacam ini hanya dapat digunakan untuk menyembunyikan dirinya saat berada jauh. Menjadi ksatria Templar langkah ke-7, bisa bergerak tanpa hambatan di gunung ini tentu saja bukan masalah bagi Long Hao Chen. Memastikan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan sebelumnya oleh mata iblis, dia terus maju. Tentu saja, pergi sendiri jauh lebih cepat dibandingkan jika ditemani. Saat perjalanan singkat ini berlangsung, jarak yang memisahkan dia dan iblis secara bertahap menyusut. Karena letaknya di selatan, vegetasi yang ada di sini lebih sedikit, hanya terdiri dari beberapa pohon yang tingginya rendah. Karena alasan ini, ketika Long Hao Chen melewati gunung ketiga, dia sudah bisa melihat jalan yang diambil iblis dengan penglihatannya yang luar biasa. Melihat dari jauh, iblis ini tampaknya membentuk-bentuk belalang, saat mereka maju dengan kecepatan terbang menuju pegunungan penolak iblis. Mereka memang pantas disebut elit iblis, kecepatan perjalanan mereka sangat cepat. Juga, mereka sangat tenang, tidak mengeluarkan suara berlebihan, atau fluktuasi apapun dari energi spiritual mereka, saat mereka mendaki hanya dengan mengandalkan kondisi fisik tirani mereka. Tidak diragukan lagi, kemampuan fisik terlemah dalam iblis-iblis ini adalah iblis neraka, jadi mereka dibawa dan dipertahankan di punggung beruang iblis, ditempatkan di tengah formasi mereka. Namun, berbeda dengan kondisi fisik mereka yang lemah, mereka memiliki sihir yang sangat kuat. Meskipun dia belum pernah bersilangan pedang sebelumnya, Long Hao Chen bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang akan muncul dari serangan gabungan seluruh kelompok iblis neraka ini. Bahkan jika mereka menyerang pegunungan penolak iblis dari depan, hal itu masih akan menyebabkan kerugian besar pada pertahanan material jalur gunung pengusir iblis, atau bahkan merusak prajurit itu sendiri. Dalam pertarungan kelompok atau pertahanan kota, penyihir akan memiliki dampak terbesar, jadi di antara benteng 6 kuil besar, kuil penyihir dikenal sebagai yang paling sulit ditembus. Menatap pada kemajuan pesat tentara, Long Hao Chen tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang singkat, sebelum membuat tekadnya dengan sangat cepat. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa bertindak. Melihat pasukan iblis dalam formasi yang begitu rapi, jika dia memilih waktu ini untuk serangan mendadak, lendir pembawa iblis mungkin akan langsung keluar, dan saat itu, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan meminjam kekuatan dari Hao Yue atau Menara Keabadian. Jadi dia harus menunggu formasi pasukan elit ini mulai tidak teratur. Itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya mengincar iblis neraka yang sangat dilindungi itu. Itu berarti melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, utusan iblis dan pembawa iblis di langit adalah sasarannya.
Fakta bahwa keduanya berspesialisasi dalam dukungan bukanlah alasan untuk meremehkan kegunaannya. Dengan kehadiran mereka, manusia pengintai penyihir akan dibutakan, membuat mereka tidak terlihat oleh pasukan manusia hingga mencapai titik kontak. Saya butuh rencana. Long Hao Chen menjaga jarak tertentu dari pasukan iblis, sambil mengikuti mereka dari belakang. Seperti itu, mereka maju bersama menuju pegunungan penolak iblis. Saat ini, mereka sudah berada di paruh kedua malam. Paling lama dalam 2 jam, matahari akan mulai terbenam, tapi malam itu tanpa bulan. Ini adalah periode sebelum fajar, yang seringkali merupakan hari paling gelap. Karena langit gelap gulita, mereka sulit menemukan jalan. Tepat pada saat ini, kilatan ungu samar tiba-tiba bersinar dari jauh. Long Hao Chen tanpa sadar menatap ke langit, senyuman terlihat di wajahnya. Dia tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu telah tiba. Cahaya ungu ini menarik perhatian pasukan iblis yang besar. Pasukan elit ini sangat bersatu, dan langsung berhenti total, melumpuhkan diri mereka sendiri. Semua iblis berjaga-jaga, dan sesaat kemudian, bau kegelapan memenuhi udara sepenuhnya. Tepat pada saat ini, di wilayah yang menyala dengan warna ungu, sebuah pita keras terdengar, sepertinya mengguncang seluruh pegunungan penolak iblis. Segera, serangkaian poni bergemuruh mengikuti dengan keras, mengguncang sekeliling dengan keras dari puncak tersebut. Dalam kilatan warna emas dan ungu yang samar-samar terlihat itu, orang dapat melihat jejak sejumlah besar batu berjatuhan dari langit, jatuh dengan kecepatan tinggi menuju dasar pegunungan. Sementara itu, puncak gunung lainnya mulai mengeluarkan suara gemuruh yang sama kerasnya, dengan sejumlah besar bebatuan berjatuhan dari gunung. Pada saat ini, pasukan iblis sedang melewati rongga gunung, sehingga batu-batu yang berjatuhan turun dari puncak di kedua sisi. Karena baru setengah jalan, mereka tidak bisa tiba tepat waktu untuk melarikan diri. Ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Meski berada di tengah gunung, puncak dan dasarnya terpisah lebih dari 1 kilometer, kemunculan tiba-tiba dari batu-batu yang jatuh ini dan kecepatannya membuat kekuatan mengerikan mereka tidak kalah sedikit pun dengan mantra langkah ke-6 hujan batu jatuh.